kelas 2 SMA saya itu udah menjadi mbak dapur. Selamat sore Mbak Firda. Iya, selamat sore. Kalau boleh tahu motivasi Mbak Firda dalam menghafal Al-Quran itu apa sih? Motivasi untuk menghafal Al-Qur'annya. Kan ada makalah yang mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, bahwa sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Ketika kita mau belajar Al-Qur'an, kemudian mengajarkan Al-Qur'an, daras Qur'an, apalagi sampai bisa menghafalkan Al-Qur'an, insya Allah kita bakalan dapat barokahnya Al-Qur'an. Kemudian untuk motivasi yang paling utama sih dari orang tua sendiri gitu. Mungkin ya memang dari dulu orang tua udah punya harapan, punya impian bahwa anak-anaknya kelak bisa menjadi para penghafal Al-Qur'an gitu. Gitu aja sih. Perjalanan Mbak Firda mengaji dan menghafal Al-Quran di PPRI. Pengalaman mengaji ya. Perjalanan mengaji. Saya dulu mondok di PPRI sejak SMA, berarti tahun 2014 kalau nggak salah. Tahun 2014 saya mulai mengaji di PPRI. Alhamdulillah untuk setoran juz amma berjalan lancar. Kemudian waktu kelas 1 langsung ngaji binador, dan alhamdulillah ketika itu juga ikut hataman binador. Setelah itu belum punya pandangan untuk ngafalin Al-Quran sih. Waktu lulus SMA, sowan sama bapak sama ibu di dalam, diarahkan sama bapak untuk tetap di PPRI aja gitu. Jadi ya dimulailah untuk menghafalkan Al-Quran gitu. Terus cara Mbak Firda mengabdi untuk pondok? Wah, mengabdi di pondok ya. Sebenarnya untuk mengabdi di pondok itu banyak caranya. Ketika kita mau bersih-bersih di pondok, mau menyapu di pondok, buang sampah gitu kan, terus membantu memasak di dapur, nah itu juga bisa dikatakan sebagai mengabdi di pondok. Karena melekatnya ilmu itu adalah dengan mutolaah, kemudian barokahnya ilmu adalah dengan hikmah kepada guru, dan manfaatnya ilmu adalah dengan ridhonya guru. Untuk sedikit pengalaman pribadi aja ya. Dulu waktu kelas 2 SMA saya itu udah menjadi mbak dapur. Nah di situ saya membantu untuk mengambilkan makan ketika waktu jam makan siang dan makan sore. Nah setiap istirahat sekolah pasti langsung di dapur gitu. Kemudian waktu selesai jamaah asar pun langsung ke dapur untuk mengambilkan makan buat teman-teman santri semuanya. Kemudian di akhir kelas 2 diutus sama ibu sama bapak untuk ikut mengabdi di kepengurusan pondok. Ya sampai saat ini alhamdulillah, minta doanya aja buat teman-teman semuanya, semoga saya dan teman-teman pengurus bisa mengemban amanah dengan baik, bisa menjadi contoh buat adik-adik santri semuanya. Oh ya, satu catatan lagi, cuma pengen bilang aja, jangan jadikan alasan ketika kita mengabdi di pondok, kemudian kita itu nggak punya waktu buat mengaji, nggak punya kesempatan untuk ngaji. Itu cuma alasan aja sih kalau menurut saya, karena kembali ke pribadi masing-masing. Kalau kita bisa memanage waktu, kemudian bisa mengatur waktu dengan baik, bisa bersikap adil dengan diri sendiri, ya insya Allah mengabdi bisa, kemudian ngaji juga kita bisa juga kayak gitu. Terus kalau boleh tahu nih, kriteria Mas Mbak Firda itu seperti apa? Kriterianya belum ada pandangan sih. Ya kepenginnya syukur-syukur ya bisa sama-sama yang hafal Al-Quran gitu. Kemudian baik,
terutama ya baik, kemudian apalagi ya, bingungnya, yang penting diridhoi sama Allah aja lah, itu yang paling utama, diridhoi Allah, diridhoi orang tua. Terus target per hari dalam menghafal? Target per hari untuk menghafalkan Al-Quran nggak menentu, karena juga ya tahu sendiri ketika kita mengabdi di pondok bagaimana cara membagi waktunya ya. Untuk target per hari syukur-syukur bisa dapat 1 lembar, kalau nggak bisa ya sebisanya, mungkin cuma dapat 1 halaman ya alhamdulillah. Yang penting kuncinya kita nggak boleh putus asa. Ketika kita sedang merasa susah, justru kita merasa susah buat ngafalin, kemudian kita mau berusaha terus menerus untuk deres Quran. Nah, di sisi itu justru kita akan lebih dekat dengan Al-Quran, seperti itu. Jadi ya tetap semangat, jangan mudah putus asa, gitu aja. Pertanyaan terakhir, surat favorit dalam Al-Quran? Surat favorit dalam Al-Quran juz 18 surat Nur. Terima kasih Mbak Firda. Iya, sama-sama.